Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Merajut Nusa adalah ruang diskusi dan podcast yang menghubungkan berbagai pemikir, pendidik, dan pelajar dalam membahas dunia pendidikan di Indonesia. Kami menghadirkan wawancara inspiratif, diskusi mendalam, dan perspektif baru dari para ahli, guru, siswa, dan praktisi pendidikan. Bersama, kita merajut masa depan pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan bermakna untuk Nusantara. Pagi, Sobat Merajut Nusa. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah. Jadi, memang sebaiknya ketika kita membuka pembahasan tentang rapor pendidikan, diskusinya dilakukan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah ya jika memungkinkan. Ada kepala sekolah, guru, tim teknis data, dan komponen-komponen di warga sekolah yang berkaitan itu juga penting untuk kita libatkan dalam proses diskusi ini. Kita coba lihat satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai panduan teman-teman yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk menjadi panduan dalam memimpin diskusi pada tahap identifikasi dengan memahami kondisi layanan di sekolah kita. Artinya dengan membaca rapor pendidikan, nanti kita akan coba melihat kondisi layanan yang sudah terjadi di sekolah kita selama 1 tahun yang sudah berjalan. Nah, kemudian nanti juga panduan ini bisa dimanfaatkan untuk menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, tidak ada salahnya Bapak Ibu kita melakukan ice breaking dulu, ice breaking ya. Jadi silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan. Nah, dengan pasangannya saling berhadapan ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan. Ya, kayak seperti kita mau salaman gitu ya. Jadi kurang lebih jaraknya 10 meter. Nah, salah satu dari Bapak Ibu silakan berperan sebagai abu dan yang satunya berperan sebagai abi. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang abu, kemudian atau abi, Bapak Ibu mencoba menangkap tangan lawannya. Jadi kalau abu, kalau disebut abu, maka si abu coba nangkap tangannya abi. Kalau disebut abi, abi coba nangkap tangannya si abu. Gitu ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita coba. Abu. Nah, silakan ditangkap tangan si abi. Abi. Nah, silakan ditangkap ya tangan si abunya. Itu ya Bapak Ibu, bisa dicoba. Untuk selanjutnya pada pembahasan sesi ini nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana memahami kondisi layanan yang ada di sekolah kita. Kemudian harapannya kita semua bisa berpartisipasi aktif untuk menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan oleh sekolah melalui data-data yang tersedia. Nah, sementara ini data yang akan kita gunakan adalah data rapor pendidikan di sekolah kita tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi nanti ini ya rundown-nya, kegiatannya. Jadi setelah breaking tadi, nanti kita coba buat kesepakatan kelasnya. Kemudian nanti kita coba untuk melihat bagian 1 tentang bagaimana memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Kemudian bagaimana bagian 2 memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Dan yang ketiga, melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah dari data rapor pendidikan. Yang keempat, kita coba berbagi diskusi. Nah, ini aktivitas yang akan kita lakukan di
sesi kali ini Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita buat kesepakatan kelas dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kelasnya supaya aktivitas kita berjalan lancar, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan. Selama kita melakukan aktivitas, mari kita sepakati bersama. Ya contohnya kalau di dalam kelas HP di silent. Kalau ingin mengangkat telepon, menerima telepon, ya mohon dilakukan aktivitas menerima telepon di luar kelas. Ya, ini yang perlu kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Silakan disepakati. Nah, sekarang kita coba untuk memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Jadi ada 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan Bapak Ibu. Tentunya kita semua menginginkan sekolah yang kita kelola, sekolah yang kita bangun, itu menjadi sekolah yang berkualitas. Nah, seperti apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Kalau di rapor pendidikan, sekolah berkualitas, yang pertama, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, jadi sekolah berkualitas itu pembelajarannya berpusat pada murid Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berpusat pada murid ini bisa terbentuk Bapak Ibu ya, ketika pendidiknya itu reflektif, gemar belajar, gemar berbagi, dan berkolaborasi Bapak Ibu. Nah ini, pendidik yang reflektif, gemar belajar, gemar berbagi, berkolaborasi juga dipengaruhi oleh iklim keamanan yang baik, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan itu semua Bapak Ibu bisa terbentuk karena kepemimpinan yang selalu terfokus pada perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah ini yang menjadi ciri-ciri dari sekolah berkualitas, dari sekolah yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapor pendidikan. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sekolah kita telah mengikuti asesmen nasional. Nah hasilnya itu ada di dalam rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah pada sesi diskusi hari ini kita akan coba bersama-sama untuk memaknai data-data yang tersaji di rapor pendidikan untuk mengetahui kondisi layanan di sekolah kita. Nah, ada siklus untuk peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Siklus itu memiliki 4 tahap Bapak Ibu. Yang pertama tahap identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi perencanaan, dan yang keempat benahi implementasi. Sekarang kita coba lihat bagaimana keterkaitan antara siklus peningkatan layanan dan ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi melalui siklus peningkatan layanan sekolah, diharapkan kita bisa memaknai data sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan mencapai visi sekolah yang kita cita-citakan. Jadi data yang ada di sekolah kita dalam bentuk rapor pendidikan, kita identifikasi, kemudian masuk ke tahap refleksi, tahap benahi perencanaan, tahap benahi implementasi. Untuk semua itu kita lakukan untuk membentuk sekolah yang kita cita-citakan, Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat lagi. Kita lihat Bapak Ibu, di gambar ini merupakan gambar diagram yang menjabarkan 8 aksi dari siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Jadi pada tahap pertama
kita melakukan sekolah kita mengikuti asesmen nasional itu dalam upaya mendapatkan kondisi layanan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional itu salah satu fungsinya untuk mengetahui capaian layanan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi bagaimana kualitas sekolah memberikan layanan pendidikan terhadap customer-nya, dalam hal ini siswa. Nah, itu diukur melalui asesmen nasional, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan lapor pendidikan dan sumber data lain. Nah, kalau pada tahap 2 ini, harapannya lapor pendidikan bisa dilihat bersama-sama seperti yang kita lakukan saat ini. Bersama-sama dengan guru, bersama dengan wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, kita sama-sama. Sehingga nanti kita bisa memaknai bersama tentang kondisi sekolah kita. Selanjutnya, aksi ketiga, kepala sekolah memimpin refleksi untuk menentukan fokus peningkatan layanan untuk tahun ke depan, untuk setahun ke depan. Jadi ketika kita udah tahu kondisi layanan di sekolah kita, bagian mana yang sudah baik, bagian mana yang belum baik, Bapak Ibu. Tentunya bagian-bagian yang belum maksimal nanti kita akan coba maksimalkan dan kita akan menentukan prioritas-prioritas yang akan menjadi fokus peningkatan layanan untuk satu tahun ke depan, Bapak Ibu. Itu yang kita lakukan pada aksi ketiga. Aksi keempat, kita akan coba menyusun perencanaan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan kurikulum yang berlaku, Bapak Ibu, dan hasilnya nanti dituangkan ke dalam kalender akademik untuk didukung bersama. Jadi perencanaan yang pertama kali kita harus susun itu adalah perencanaan pembelajaran. Aktivitas pembelajarannya seperti apa? Kebutuhan pembelajarannya seperti apa? Itu dulu, Bapak Ibu. Baru nanti masuk ke langkah ke aksi yang kelima, kita memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK-nya. Nah, kebutuhan peningkatan kompetensi PTK ini dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya baru kita melakukan rekap program, kegiatan, serta anggaran di dalam rencana kegiatan tahunan dan rencangan ARKAS. Pada aksi ketujuh, kita akan melakukan implementasi rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK. Nah, di sini kita mulai nih melakukan aksi, Bapak Ibu. Dari yang sudah kita rencanakan, kita coba lakukan, kita coba implementasikan semua rencana-rencana yang kita sudah susun bersama. Bagaimana aktivitas pembelajarannya, bagaimana peningkatan kompetensinya, utamanya semua untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian yang ke-8, kita akan melakukan revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Misalnya perencanaan tahun 2024 yang sudah kita susun dan sekarang masih running ya, masih kita terapkan di kuartal terakhir di kuartal terakhir tahun 2025 ini. Nah, sekiranya memang ada kebutuhan yang perlu kita penuhi, ini bisa dilakukan dengan skema pergeseran. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Nah, itu 8 aksi yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya, kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, di diskusi kali ini kita akan fokus
untuk mendalami tahap identifikasi, di mana tahap identifikasi ini merupakan tahap collecting data, ya, collecting data dan tahap melakukan diskusi eh, tentang kondisi layanan yang sudah kita berikan, Bapak Ibu. Sekali lagi, data hasil asesmen itu menjadi rapor pendidikan dan itu bukan satu-satunya sumber data. Rapor pendidikan menjadi salah satu sumber data yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Dan bisa disandingkan, bisa ditambahkan dengan sumber-sumber data lainnya yang kita miliki di sekolah. Baik Bapak Ibu, harapannya dengan memaknai data rapor pendidikan dan data pendukung lainnya, kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki layanan satuan pendidikan. Sekali lagi, tahun kemarin kita sudah melakukan apa yang masih kurang, apa yang belum baik, dan apa yang harus kita benahi di tahun ini kita lakukan di tahap identifikasi. Yuk kita diskusi bareng-bareng bagaimana kita meningkatkan layanan pada tahap identifikasi ini. Silahkan tulis di kolom komentar diskusinya. Oke. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa tuliskan apa saja layanan yang sudah baik, dan apa saja layanan yang perlu ditingkatkan di sekolah Bapak Ibu. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada bagian 2, kita akan mencoba memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu kita coba lihat dulu lebih dalam ya. Jadi ada 2 sumber data yang bisa digunakan di sekolah kita untuk memaknai kondisi layanan pendidikan yang sudah kita berikan atau yang ada di dalam sekolah kita. Yang pertama rapor pendidikan, yang kedua data pendukung. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa rapor pendidikan ini merupakan laporan yang komprehensif tentang kondisi layanan satuan pendidikan. Datanya diperoleh ya sebagian besar itu dari asesmen, ada juga kalau untuk di jenjang SMK itu dari Tracer Study SMK, Dapodik, SIM PKB, dan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Selain itu ada juga data pendukung yang bisa dikumpulkan secara mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan untuk mengetahui kebutuhan sekolah kita. Nah itu tentang sumber data Bapak Ibu yang bisa kita gunakan pada saat kita melihat kondisi kualitas layanan pendidikan yang sudah kita berikan di sekolah. Lanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di rapor pendidikan, kita sudah ketahui bahwa di rapor pendidikan itu berisi data-data yang lengkap, kemudian komprehensif tentang sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, harapannya kalau kita melihat informasi yang disajikan di dalam rapor pendidikan, kita sudah bisa melihat hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu dikuatkan. Nah, jadi informasi-informasi ini ya sejatinya bisa kita jadikan bahan kajian dalam upaya peningkatan layanan yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di rapor pendidikan, Bapak Ibu, Kemendikbudristek atau kalau sekarang Kemendikdasmen ya Bapak Ibu, itu sudah menentukan sejumlah indikator prioritas layanan untuk peningkatan sekolah. Di satuan pendidikan dasar dan menengah ada 6 indikator prioritas ya. Kalau khusus SMK ada 2 tambahan indikator prioritas, jadi SMK punya indikator prioritas itu 8 Bapak Ibu. Jadi indikator prioritas ini merupakan indikator yang dipilih berdasarkan analisis area layanan yang paling berdampak pada murid. Nah ini kata kuncinya. Jadi sekali lagi indikator prioritas ini adalah indikator terpilih yang dianalisis berdampak
paling banyak terhadap murid. Nah, sehingga indikator prioritas ini perlu menjadi fokus, perlu menjadi area utama bagi sekolah dalam melakukan perbaikan layanan di sekolahnya. Nah, untuk di jenjang SMK, Bapak Ibu ya, ini kita bicara jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu ada 6. Kalau SMK, nanti ditambah 2 yang ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada indikator kemampuan literasi. Literasi dan numerasi ya. Jadi rasionalisasinya kita lihat bahwa literasi dan numerasi merupakan fondasi dari kemampuan belajar sebagai basis untuk meningkatkan daya saing di era teknologi dan digital, serta menyaring informasi yang valid. Kemudian ada indikator karakter. Kenapa indikator menjadi indikator prioritas? Karena karakter peserta didik merupakan basis untuk tumbuh kembang peserta didik secara utuh yang berhubungan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya ada iklim keamanan satuan pendidikan. Iklim keamanan satuan pendidikan atau iklim keamanan sekolah merupakan tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik di sekolah, di satuan pendidikan, seperti perasaan aman dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan narkoba di lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Nah, bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kalau di sekolah itu sering terjadi kondisi yang nggak nyaman, banyak perundungan, hukuman fisik yang dilakukan oleh guru di luar batas kewajaran, adanya indikasi-indikasi pelecehan seksual, narkoba, itu luar biasa ya. Repot gitu. Gimana kok proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik kalau sekolahnya, iklim di sekolah, keamanan di sekolahnya nggak baik gitu. Kemudian ada iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan ini merupakan iklim yang tercipta dari adanya toleransi dan perasaan diterima atas perbedaan, yang merupakan salah satu faktor pendukung iklim pembelajaran. Nah, ini juga perlu ya, di sekolah tidak ada lagi perbedaan suku, agama, ras itu ya yang terjadi. Kemudian ada indikator prioritas selanjutnya adalah kualitas pembelajaran, di mana ini merupakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kemudian inovatif, interaktif, sehingga akan mampu menumbuhkan minat belajar dalam peningkatan kompetensi peserta didik. Indikator prioritas yang selanjutnya, ini adalah khusus untuk SMK ya, Bapak Ibu. Ini ada indikator tentang penyerapan lulusan SMK. Apakah lulusan SMK ini dia bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya. Kemudian ada link and match dunia kerja. Ini kaitan dengan kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja ya Bapak Ibu. Dalam menyelenggarakan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dunia kerja. Nah, tentunya kemitraan dan keselarasan ini juga bisa terwujud dalam pembelajaran dengan terlaksananya teaching factory Bapak Ibu ya, atau TEFA, biasa dikenal dengan TEFA. Nah, itu Bapak Ibu, ada 8 indikator prioritas yang ada di SMK. Kalau untuk di SD sampai SMA, itu 6 indikator prioritas yang ini. Selanjutnya, nah ini coba kita tanya kepada kita masing-masing ya, Bapak Ibu. Apakah arti dengan adanya indikator prioritas itu, apakah sekolah hanya boleh melaksanakan peningkatan layanan pada indikator prioritas saja? Ya, jawabannya tidak ya, teman-teman. Jadi, indikator prioritas itu hanya sebagai fokus ya, sebagai rekomendasi prioritas untuk peningkatan layanan di sekolah kita. Nah, kita bisa menambahkan atau memilih indikator lain yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Yang jelas, setahun ke depan, setahun yang akan datang, kita akan melakukan apa?
dan bukan kita akan bukan juga hanya sebatas wacana yang tidak pernah dijalankan ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi perencanaan ini kita susun, yang memang real bisa kita lakukan untuk setahun ke depan apa. Selain kalau ada di indikator prioritas yang masih belum, masih perlu kita perbaiki, maka kita akan fokus kepada indikator prioritas. Tapi sekiranya kita memerlukan, kita bisa nih melakukan yang lainnya, kita tambahkan dari indikator lain, ya bisa ditambahkan. Jadi sekali lagi, tidak hanya indikator prioritas ya yang bisa dilaksanakan peningkatan layanannya. Nah, silakan opininya, komentarnya dituliskan di kolom komen ya, teman-teman semua. Selanjutnya, kita lihat. Nah, untuk menunjang proses pengkajian atau analisis kondisi layanan satuan pendidikan kita, selain data dari rapor pendidikan, Bapak Ibu semua, kita, teman-teman, bisa menggunakan data-data yang ada di sekolah. Misalnya dari data rapor murid, atau hasil rapat dari pendidik, atau laporan dari kinerja pendidik. Atau kalau memang diperlukan, kita melakukan collecting data juga untuk mendukung data-data yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi supaya lebih lengkap. Semakin lengkap data kita itu akan semakin baik analisisnya. Tapi data apa? Pengumpulan data secara mandiri ya nggak wajib ya. Sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Tinggal dilihat lah urgensinya, keperluannya seperti apa. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sekolah belum punya, kalau sekolah belum ada data pendukung yang dibutuhkan. Oke, kita coba kumpulkan informasi yang relevan supaya perbaikan dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih, bisa pilih untuk mengumpulkan data bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan pola wawancara, observasi, atau FGD, atau analisis dokumen atau data. Jadi ada 5 nih, cara mengumpulkan data secara mandiri. Nah, dari 5 ini mana yang akan digunakan oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman semua untuk mengumpulkan data secara mandiri untuk mendukung proses kita menganalisis atau mengkaji kualitas layanan pendidikan di sekolah kita. Ya, silakan tuliskan di komen. Bapak Ibu mau menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, FGD, atau analisis dokumen atau data yang ada di sekolah. Jangan lupa tuliskan di komen ya. Kemudian di bagian ketiga, kita akan melakukan identifikasi bersama warga sekolah. Ya, ini kita coba bareng-bareng. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, itu sudahlah asesmen. Nah, sekarang kita coba fokus pada aksi kedua, di mana kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan rapor pendidikan dan sumber lainnya. Jadi persepsinya jangan salah ya Bapak Ibu ya. Bukan jadi rapor pendidikan ini bukan hanya dikonsumsi oleh kepala sekolah sendirian atau operator sekolah sendirian. Jadi rapor pendidikan ini untuk semua warga sekolah informasinya bisa digunakan untuk semua. Guru bisa menggunakan rapor pendidikan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembelajarannya. Kemudian teman-teman yang mengelola keuangan atau perencanaan bisa menggunakan rapor pendidikan untuk memperbaiki perencanaan program keuangan, untuk memperbaiki program sekolah. Nah itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan rapor pendidikan ini. Jadi silakan teman-teman kepala sekolah ajak warga sekolahnya untuk mengidentifikasi layanan yang sudah terjadi di sekolah menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain yang ada di sekolah. Selanjutnya teman-teman, nah ini panduan tentang salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam proses identifikasi dan memprioritaskan akar masalah dengan memanfaatkan data dari platform. Jadi dari platform rapor pendidikan. Nah, kalau di platform rapor pendidikan, sekolah
Teman-teman boleh sambil buka rapor pendidikan ya, silahkan. Jadi kalau di platform rapor pendidikan itu ada ringkasan kondisi sekolah, ada capaian indikator prioritas, ada akar masalah untuk indikator prioritas, ada subindikator dari akar masalah, ada rekomendasi benahi untuk indikator prioritas, ada unduhan laporan rapor pendidikan dan lembar PBD. Coba dicek.